Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara Renungan 79 hari ini. Pembacaan kita sudah sampai pada Injil Matius pasal yang ke-15. Saya akan baca, ada 2 ayat akan menjadi landasan bagi kita renungan kita saat ini. Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan 9. Sekali lagi Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini adalah perkataan Yesus sendiri tentang hidup dari orang-orang Farisi. Renungan pagi saat ini saya akan beri judul Farisi. Ada sisi baik dari orang-orang Farisi, ada banyak ketika kita membaca, melihat keberadaan orang Farisi. Tetapi untuk Matius pasal yang ke-15 ini yang justru disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, sebenarnya ini adalah nubuat dari Yesaya pasal 29 ayat 13. Bapak Ibu bisa melihat di sana tentang kalimat yang sama yang dikutip dan Tuhan Yesus sampaikan di Matius pasal yang ke-15 ini. Kita akan melihat 3 gambaran yang ada khususnya di kedua ayat ini yang saya harap akan menjadi perenungan bagi kita tentang cara hidup orang Farisi. Jadi hal-hal apa saja dari kedua ayat ini khususnya kita akan belajar. Yang pertama, tingkah laku orang Farisi. Seperti apa tingkah laku orang Farisi? Seperti apa perilaku orang Farisi? Poinnya seperti ini. Orang Farisi kelihatannya mendekat. Bahkan kelihatannya mereka menghormati Allah. Tetapi sesungguhnya mereka jauh, mereka menjauh. Dekat tetapi jauh. Kelihatannya dekat tetapi sekali lagi kenyataannya jauh. Di mana orang Farisi berada? Orang Farisi berada itu, mereka selalu berada di perhimpunan orang-orang, khususnya ketika ada di dalam bait Allah saat itu. Hari-hari mereka itu selalu nampak di bait Allah. Bahkan ketika kita membaca ini, di mana Yesus berada ketika Yesus mengajar, mereka pun ada di sana. Nanti kita akan lihat sisi lain dari orang Farisi ini, hal-hal yang saya harap ini menjadi perenungan bagi kita yang seharusnya kita tidak contohi. Jadi kelihatannya mereka menghormati Allah. Kelihatannya mereka dekat, tetapi sesungguhnya mereka jauh. Poin yang selanjutnya, mengaku menyembah Allah, tetapi kenyataannya tidak. Menyembah Allah, mengaku pengakuan mereka. Mereka mengaku menyembah Allah, tetapi sebenarnya tidak. Kita melihat di bagian lain ketika orang Farisi pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dikatakan ada 2 orang yang datang ke bait Allah. Itu di bagian lain dijelaskan, dan orang Farisi ini pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan diceritakan di sana orang Farisi ini dia bukan berdiri jauh-jauh dari tempat berdoa, tetapi orang Farisi ini berada dekat, berdiri dekat, berada di antara orang-orang yang berdoa saat itu. Tetapi sekali lagi hidup mereka tanpa Allah. Orang Farisi ini termasuk di antara orang yang mendekat kepada Allah. Mereka menunjukkan penghormatan kepada Allah. Jadi menunjukkan diri. Ini loh kami menyembah Allah, menghormati Allah. Bahkan mereka bergabung bersama-sama dengan orang yang menghormati Allah. Tetapi sebenarnya mereka tidak bermaksud menyembah Allah. Ada motivasi lain, ada maksud lain di balik kehadiran mereka di tengah-tengah orang yang mau menyembah Allah dengan segenap hati.
Itulah cara hidup orang Farisi. Menghormati Allah kelihatannya, tetapi sekali lagi sebenarnya tidak demikian maksud hati dari orang-orang Farisi. Sisi lain dari orang Farisi yang akan menjadi perenungan bagi kita. Orang Farisi ini sangat pintar melihat dan menilai kekurangan orang lain. Mereka sangat jeli untuk melihat keterbatasan orang lain, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, tetapi mereka sama sekali tidak bisa melihat kekurangan diri mereka sendiri. Ini satu hal yang berbahaya. Dan mari kita akan sekali lagi merenungkan hal ini. Intinya orang-orang Farisi ini hidup dalam kepura-puraan. Pernah mendengar Kristen yang pura-pura, ya pura-pura Kristen? Orang Farisi ini hidup dalam kepura-puraan, memperlihatkan perilaku hidup benar, tetapi yang dilakukan sebaliknya. Memperlihatkan perilaku menghormati Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak punya hati untuk menghormati Allah. Memperlihatkan perilaku mereka mau berdoa, tetapi sebenarnya mereka tidak punya hati untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara renungan saat ini, biar ini juga menjadi perenungan bagi kita semua ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Seperti apa tingkah laku kita? Seperti apa cara hidup kita? Itu poin yang pertama. Hal yang dapat menjadi perenungan bagi kita tentang tingkah laku orang Farisi. Yang kedua, semua yang dilakukan oleh orang Farisi itu hanya sebatas di mulut saja, sebatas apa yang dikatakan. Jadi perkataan mereka memperdengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang mulia. Tetapi itu hanya sebatas kata-kata. Dalam perilaku mereka tidak menunjukkan hal itu. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi sekali lagi hanya sebatas kata-kata. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Kesalehan mereka hanya sebatas bagian luar saja. Mereka berkata mengasihi. Mereka berkata menghormati Allah. Mereka berkata mau berdoa. Tetapi sebetulnya tidak demikian yang ada di dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang bermanis-manis di bibir belaka dalam hal agama dan ibadah. Keyakinan mereka sebagai orang Farisi. Ibadah mereka setiap hari, kita tahu mereka dengan jubah yang mereka perlihatkan, berdiri di sudut-sudut jalan untuk berdoa di depan orang banyak. Jadi mereka adalah orang-orang yang bermanis dengan bibir belaka dalam hal agama dan ibadah. Jangan sampai kita hanya dikenal orang sebagai pengikut Kristus hanya dari kata-kata saja. Tetapi kenyataannya perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Biar ini juga menjadi perenungan bagi kita. Yang perlu kita perbaiki, mari kita perbaiki. Yang perlu kita tingkatkan, mari kita tingkatkan. Saya yakin kita semua berusaha, bukan hanya manis di bibir saja, tetapi orang dapat melihat perilaku kita, perbuatan kita. Sebab kesaksian hidup kita adalah perilaku hidup kita, bukan hanya kata-kata. Yang ketiga atau yang terakhir, apa saja perilaku dari orang-orang Farisi? Hati orang-orang Farisi jauh dari Tuhan. Mari kita akan lihat. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Sebab kenyataannya ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak datang untuk mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Firman yang disampaikan oleh Yesus. Ada kalimat yang kita baca tadi, padahal hatinya jauh daripadaku.
Itu ayat yang ke-8 Matius pasal yang ke-15 ini. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Mereka tidak punya pikiran yang terfokus kepada Allah. Ada di depan Yesus, sementara mendengarkan Yesus menyampaikan firman Tuhan, tetapi konsentrasi mereka, fokus mereka bukan kepada firman, tetapi sedikit saja kesalahan dari Yesus itu menjadi celah bagi mereka untuk dapat menyerang dan mempersalahkan Yesus. Tidak mempunyai kasih yang tulus. Itulah karakter dan sikap orang. Tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar mereka. Allah dekat di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi sekali lagi, Allah dekat di mulut mereka. Seperti yang kita baca tadi, agama itu selalu menjadi perbincangan yang hangat. Ibadah itu menjadi sikap mereka sehari-hari. Tetapi itu hanya sebatas apa yang di mulut mereka, hati mereka jauh dari Tuhan. Sehingga ayat yang ke-9 Injil Matius pasal yang ke-15 ini berkata begini, percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Artinya, ibadah, doa, perbuatan, sikap yang dilakukan oleh orang-orang Farisi adalah percuma. Artinya percuma apa? Sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Biar ini menjadi perenungan kita supaya apa yang kita lakukan selama ini, biar itu menjadi evaluasi bagi kita. Apakah kita sudah melakukan dengan segenap hati? Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua saya akan baca sebagai ayat yang terakhir. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biar ini menjadi perenungan kita. Sifat-sifat dari orang Farisi, memang ada hal-hal yang baik bagi mereka, tetapi apa yang kita sudah pelajari hari ini, biar itu jangan kita contohi, tapi itu juga menjadi pembelajaran bagi kita, sebagai koreksi kita, untuk kita tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami saat ini, sifat-sifat yang tidak baik dari orang-orang Farisi. Biar ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, untuk kami dapat memperbaiki hidup ini, supaya makin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya dari perkataan, tetapi apa yang kami lakukan itu benar-benar didasari dari hati yang sungguh-sungguh, segenap hati, mengasihi, mencintai, untuk melayani Tuhan. Berkati kami semua dengan firman Tuhan saat ini. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.